Nah, Bapak Ibu udah merasakan project clustering ya, seberapa berhasil atau gagal ya, itu salah satu teknik yang apa besar sering dipakai ya untuk berbagai persoalan machine learning ya dan pemanfaatan data analytics ya. Kita lihat sedikit ya untuk project berikutnya dari buku Hands on Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow ini ya. Chapter pertamanya saja, karena di situ ada sedikit tentang prediction begitu ya. Karena problem berikutnya buat Bapak Ibu adalah prediction sih. Nah, chapter satu ini di bukunya Geron ini ya, mulai dengan problem clustering ya yang Bapak Ibu udah lakukan, terus di clustering yang paling atas K-means clustering ya. Walaupun ada hierarchical cluster analysis itu kayak tree map ya yang coba dilakukan oleh salah satu grup ya, tapi kan yang diminta K-means ya. Dan Bapak Ibu udah melakukan sehingga Bapak Ibu punya klaster-klaster tertentu dari titik data Bapak Ibu terus bisa melakukan analisis, bisa strategical formulation dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi ada apa semacam problem atau teknik tertentu ya yang kita misalnya problem kita ingin melakukan prediction gitu ya, bukan sekedar clustering ya. Nah, sebentar saya ingin angkat salah satu contoh di sini ya dari tunggu kelewatan kayaknya gambarnya. Dari bab satu persoalan nah tipikal ini ya prediction ya. Jadi prediction itu sebenarnya yang dilakukan apa sih gitu ya. Nah, ini gambar 119 ini ya salah satu yang tipikal ya. Jadi kita tuh punya dua variabel. Misalnya di kurva yang ini GDP per kapita ya ada datanya. Lalu life satisfaction itu kepuasan hidup ya. Dan mungkin kalau Bapak Ibu berminat data ini juga disediakan kali ya tersedia di internet ya. Tapi kalau Bapak Ibu ambil data dari internet, make sure juga itu bukan data dummy ya supaya kalau ditafsir agak interesting ya. Nah, di data yang semacam ini misalnya ya, kalau kita plot setiap negara itu kan GDP per kapita sama life satisfaction-nya beda-beda ya. Ter apa tersebar di seluruh ruang data kita begitu ya. Tapi mungkin kita punya intuisi ya. Oh oke, kalau orang makin kaya ya, negaranya itu makin kaya, GDP per kapita makin tinggi, dia happiness-nya naik ya. Happiness itu biasanya dinyatakan juga dengan life satisfaction gitu ya. Jadi kalau ada hasil survei tentang seberapa happy penduduk negara itu, terus ada GDP per kapita, kita mungkin bisa membayangkan kurvanya mengikuti garis lurus yang semacam ini gitu ya. Nah, sehingga ada teknik matematika tertentu yang sebenarnya melakukan regresi istilahnya ya. Kalau Bapak Ibu lihat apa eh, di buku-buku ya, prediction itu seringnya kalau secara matematik disebut ya itu namanya regresi ya. Kalau Bapak Ibu ikut kuliah analisis numerik atau apa di teknik elektro juga belajar ya sebenarnya jeroannya regresi itu seperti apa ya. Untuk kuliah ini Bapak Ibu bisa mencermati matematikanya sendiri. Nanti saya kasih lihat satu link ya. Tapi secara umum ya logikanya adalah begini. Titik-titik data ini kita anggap secara teori mengikuti satu tendensi teoritis tertentu ya. Entah itu garis lurus ya. Kalau garis lurus yang paling sederhana ya linear. Oh, oke, orang kalau makin kaya makin happy. Udah titik terus garis lurus gitu ya. Atau garisnya bisa juga bukan garis lurus ya, garis polinomial, eksponensial, kuadratis, apapun bisa ya. Kita anggap mengikuti teori tertentu ya. Lalu secara matematik kita coba cari garisnya ya. Kalau katakanlah ini garis lurus ya. Sehingga setiap titik itu jaraknya ke garis ini jarak itu kan menunjukkan kesalahan ya. Oh, ada error di titik ini terhadap garis ini karena secara teoritis garis ini nih yang apa menunjukkan fenomena itu. Nah, errornya kita minimalisasi. Ya, jadi teknik regresi itu meminimalkan error, cari garis yang paling dekat merepresentasikan data itu dengan error yang minimal, gitu ya. Jadi eh, matematikanya bisa aja ya ditelusuri rumusnya. Basically dia mencari posisi garis itu ya, lalu menghitung jarak dari setiap titik ini ke apa? Ke garisnya ya, secara kuadrat ya supaya kalau selisihnya minus atau plus di kuadratik jadi hilang ya efek tandanya ya. Karena bisa aja titiknya di atas atau di bawah, tetapi secara jarak kuadrat itu dioptimasi supaya minimal.
Ya, jadi logikanya gitu tuh. Nah, sehingga kalau kita masukin ke machine learning-nya ya, kita harus punya data training ini nih yang dipakai untuk membentuk garisnya ya, apapun bentuk garisnya bisa linear, bisa non-linear ya. Lalu kalau kita prediction, maka kita ada satu negara tertentu yang nggak ada titik datanya, tapi karena kita udah dapat garis prediksinya ini, kita bisa bilang, oh kalau titik datanya di tempat tertentu ini yang kagak ada titik data kita pasang ke garis ini, oh dia titik happiness-nya sekian, gitu ya. Jadi prediction itu seperti itu ya. Saya punya sekelompok titik data, saya feed in ke machine learning saya untuk training. Lalu nanti ada data-data testing ya yang saya pakai, saya coba lihat ya. Nah, kalau data testing itu ya, katakanlah dari data yang misalnya negara itu ya, ada GDP per kapitanya, terus ada nilai happiness-nya juga ya. Saya bisa anggap seolah-olah saya nggak tahu data testing dari negara-negara itu yang saya pakai untuk testing. Itu ya happiness-nya berapa. Tapi begitu saya fit in ke garis itu yang udah terbentuk ya, terus saya lihat hasil prediksinya, saya bisa bandingkan seberapa dekat prediksi saya dengan data happiness yang sebenarnya. Terus kita bisa hitung akurasi dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi prediction itu semacam itu sih. Nah, problemnya ya, kalau Bapak Ibu melakukan prediction dengan data COVID ya, kira-kira Bapak Ibu bisa membayangkan nggak parameter apa bisa meramalkan apa? Kan Bapak Ibu beberapa kelompok udah ini ya, udah bergulat dengan data COVID kita itu. Ada opini Bapak Ibu? Parameter apa bisa meramalkan apa? Yang paling gampang aja. Ada nggak? Ini sekalian latihan berpikir ya untuk project prediction-nya nanti. Ada usulan? Yang buka kamera Pak Hardian. Ada usulan Pak dari data COVID itu apa bisa meramalkan apa ya Pak? Kalau tadi kan GDP bisa meramalkan happiness. Mungkin agak masuk akal ya. Mungkin asuransi kesehatan, Pak. Jadi orang semakin berpikir bahwa asuransi akan pada periode-periode masa yang akan datang. Oh, tapi di data COVID kita nggak ada Pak. Negara yang mencatat asuransi kesehatan tuh Oh nggak ya, ada. Nggak ada. Yang Bapak Ibu coba kan waktu itu ada yang nyobain stringency index ya, seberapa ketat lockdown, ada yang nyobain jumlah smoke, mortality. iya, ada yang nyobain cases ya, ada yang nyobain fatality ya, death counts gitu. Yang paling simpel sih ya adalah meramalkan tingkat kematian dari jumlah kasus. Itu yang paling simpel tuh. Karena kalau kasus makin tinggi ya yang mati juga lebih banyak lah. Ya, tapi kalau Bapak Ibu coba ya nanti berusaha garis regresi antara jumlah kasus sama jumlah kematian ya, mungkin Bapak Ibu menemukan fenomena yang mengejutkan juga tuh. Prediksinya bisa aja nggak tepat. Tapi itu yang paling simpel ya, bahwa makin banyak kasus kan paling makin banyak kematian gitu ya. Cuman itu aja nanti saking data COVID itu messy ya, bisa nggak sesimpel yang Bapak Ibu pikir tuh. Nanti coba minggu depan ya kita ada sesi kita bahas data COVID-nya ya, gimana cara praktekin prediksinya. Tapi Bapak Ibu kalau yang mau belajar duluan bisa langsung lihat recording-recording dari tahun lalu juga sih ya. Tentu Bapak Ibu juga bisa lihat data itu smokers ya atau data umur ya, berapa banyak jumlah penduduk yang umurnya di atas 50 tahun atau di atas 60 tahun, terus berusaha dari situ memprediksi angka kematian gitu misalnya atau apa ya. Itu bisa menarik exercise itu tuh. Ya, tapi Bapak Ibu jangan heran bahwa hubungan antara variabel-variabel yang diprediksi itu ya bisa jadi tidak sesimpel yang kita pikir. Di bukunya Geron ini aja ya, kalau kita lihat data ini ya, kelihatannya ya more or less garis lurus ini menggambarkan ya. Tapi Bapak Ibu agak lihat juga, at least di data ini ya, semacam ada saturasi ya, makin tinggi ke sini, titik-titiknya itu makin banyak yang sebenarnya di bawah gitu ya. Jadi ada tingkat ya, di mana GDP itu makin tinggi, happiness itu nggak naik setara dengan kenaikan GDP-nya. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu coba cari di internet ya berbagai data survei tentang
GDP dan tingkat happiness seringnya menerima fenomena yang semacam itu gitu ya. Negaranya makmur ya, orangnya stres ya. Misalnya Bapak Ibu mungkin membayangkan kalau tinggal di Korea enak ya, tapi tingkat bunuh diri juga tinggi. Jepang sama juga gitu ya. Jangan-jangan enakan di Indonesia. Ya, padahal GDP di Indonesia nggak tinggi-tinggi amat dibanding negara-negara maju itu ya, tapi kita lebih happy gitu misalnya. Jadi apa relasi itu ya nggak sesederhana yang kita pikir tuh. Ya. Tapi kalau more or less garisnya menggambarkan ya berarti kita secara kasar punya ya gambaran teoritis tentang tendensi itu. Cuman jadi dari segi tafsir tetap harus hati-hati sih. Ya karena nggak sesederhana itu kadang-kadang data kita efek apa aksi reaksinya. Ya. Nah saya ingin tunjukkan juga satu bagian dari ini ya bukunya Geron ini ya. Ini pengetahuan umum yang semua data analis itu tahu ya. Tapi biasanya orang yang baru belajar kadang-kadang mengabaikan hal ini ya. Ini gambar 120 ya. Di bagian ini Geron itu menunjukkan sesuatu yang dia judul The Unreasonableness Effectiveness of Data gitu ya. Nah, jadi permasalahannya adalah kalau kita punya banyak algoritma ya, katakanlah kemarin clustering aja Bapak Ibu nyobain cuman K-means ya, tapi model clustering kan bisa banyak ya. Lalu model prediction juga bisa banyak ya. Yang dari skripsinya Gary aja dia nyobain logistic regression ya dan apa random forest gitu ya. Nah, logistic regression itu logikanya mirip linear regression ya, tapi karena dia berusaha meramalkan iya atau tidak saja, dia pakai garis regresinya itu dia plot lagi ke dalam fungsi yang lain sigmoid ya untuk bilang bahwa dia cenderung ke satu atau cenderung ke nol saja karena hasil prediksinya dia mau biner ya. Apakah seorang mahasiswa itu IPK-nya di atas 2 atau di bawah 2, ya atau tidak gitu ya. Jadi pakainya logistic regression. Nah, buat yang pemula ya di data analytics kadang-kadang ya punya bayangan ya bahwa kalau saya pakai metode yang lebih hebat ya, hasil prediksi saya hebat juga gitu ya. Jadi algoritma yang lebih rumit ya nanti menghasilkan prediksi yang lebih baik ya. Nah, misalnya kurva ini ya mencoba berbagai algoritma nih, ada yang merah, memory base, we know, perception, naive bias dan sebagainya gitu ya. Nah, ini katanya Geron ya, dia mengutip paper dari tahun 2001 dari Michel Banco dan Errol Brill ya, yang bilang ya bahwa sebenarnya efek algoritma itu nyaris nggak ada kalau datanya kita sangat banyak, gitu ya. Jadi di sini ya yang saya highlight ya tulisannya ya, the idea that data matters more than algorithms for complex problems was further popularized by Peter Norvig ya, ini papernya yang lain ya yang judulnya diambil ya menjadi gambar ini The Unreasonable Effectiveness of Data ya tahun 2009 ya yang mencatat ya bahwa apa eh, kalau algoritma itu dituang data itu banyak-banyak ya maka kehebatan algoritma itu mau pakai algoritma apa aja kalau datanya udah banyak nyaris sama-sama aja ya. Jadi sebenarnya juga ya nggak usah lah nyoba-nyoba algoritma yang banyak ya algoritma yang sederhana kalau datanya kita cukup dan banyak hasil prediksi kita ya udah segitu itu ya nggak bisa tambah baik secara drastis. Nah tapi kalau data kita itu cuma sedikit ya cuma 100 atau cuma 500 gitu ya nggak sampai 1000 ya apalagi ratusan ribu atau jutaan gitu ya maka berarti kita datasetnya itu small dan medium. Nah, kalau dataset kita kecil ya, small atau medium, dan mendapatkan data yang besar itu sulit ya, maka algoritma masih penting. Karena algoritma yang lebih rumit, lebih bagus itu cenderung dengan data kecil, mungkin akurasinya lebih tinggi. Gitu ya. Tapi kalau big data, makanya big data itu jadi kata kunci di zaman sekarang ya, karena ketersediaan data jadi mudah karena digital, internet dan lain sebagainya ya. Kalau kita benar-benar berurusannya sama big data ya, ini algoritma yang manapun ini jadi nggak terlalu penting lagi. Nah, makanya Bapak Ibu bisa membayangkan ya di dalam pilpres kita kali ini ya, misalnya ya eh, kan ada perdebatan ya survei itu benar atau enggak sih ya pas sehari sebelum pilpres itu perdebatan panas-panasnya ya survei semua bohong terus teori konspirasi gitu ya mana mungkin ya misalnya kandidat tertentu kalah dan seterusnya ya nah tapi lembaga survei itu dia kan ini ya
basically big data. Ya, jadi dia sampelnya berapa ribuan ya, 1.000 atau 2.000 gitu ya. Terus dia random samplingnya itu dia randomize berdasarkan populasi ya, presentasinya di masyarakat gitu ya. Jadi kalau dia mengelola randomize sampelnya itu baik ya, terus setiap lembaga survei punya sampel yang berbeda ya. Terus kalau kebanyakan lembaga survei ya, 3 atau 4 tendensinya sama. Urutan paslon 1, 2, 3-nya sama ya. Berarti ya udah. Ya artinya big data itu nggak tergantung algoritma ya. Nah, kecuali lembaga survei itu ya dengan data yang ribuan dan masing-masing beda, ternyata ada yang kontradiksi hasil surveinya gitu ya. Nah, itu kan nggak ada di kita. Ya, terus margin of error-nya cuma 1-2% gitu ya. Nah, pada kenyataannya sih hasil survei itu untuk paslon nomor 2 meleset cukup jauh ya. Karena ramalan-ramalan survei itu mungkin 51 atau 52% ya menjelang hari Pilpres, tapi kenyataannya hasil perhitungan quick count dan lain sebagainya itu 57 atau 58%. Itu melebihi margin of error yang cuma sekitar 2 atau 3% ya. Itu sih agak meleset ya. Melesetnya rada jauh gitu ya. Sehingga bisa jadi bahan diskusi dan perdebatan juga ya. Tapi itu tampaknya penyebabnya adalah swing voters. Ya, jadi ada yang nggak memutuskan, tapi begitu udah nggak ada pencoblosan ya dia nyoblos gitu ya. Atau silent majority. Ya orang-orang yang sebenarnya bersimpati pada 02, tapi nggak enak ntar dicaci maki ya sama yang ngefans paslon lain ya, terus dia diem aja. Tapi kan di ruang coblos itu nggak ada yang bisa menghakimi dia, terus dia nyoblos yang dia pingin gitu ya. Jadi mungkin penjelasan-penjelasan orang terhadap fenomena kenapa melesetnya rada jauh seperti itu. Tapi urutan paslonnya itu kan nyaris nggak berubah ya dari segi survei dan sebagainya ya. Jadi kalau akurasinya mau sampai presentasi banget ya, margin of error ya, ya memang bisa dibilang ada yang meleset ya. Tapi efeknya adalah silent majority dan itu ya swing voters ya. Nah, cuma urutannya secara garis besar nggak berubah. Jadi lembaga survei itu dengan algoritmanya masing-masing yang bisa ada perbedaan, dengan random samplingnya masing-masing yang bisa ada perbedaan, ternyata tendensinya sama. Itu semacam konfirmasi juga ya terhadap chapternya buku Geron itu tadi ya. Jadi Bapak Ibu, kalau data analytics, wah jagoan algoritma ya, banyak algoritmanya. Nah, tapi dibanding yang saya cuma tahu 1-2 jenis aja algoritma ya. Cuman big data Bapak Ibu cukup ya. Kemungkinan akurasi prediksinya mirip-mirip aja sih. Ya, jadi nggak usah terlalu ngotot di algoritma dan lain sebagainya, ngotot di lembaga survei. Kecuali lembaga survei itu ngawur banget ya, random samplingnya terlalu kecil jumlahnya, nggak proporsinya nggak cocok ya dengan jumlah pemilih. Kalau dia ngawur banget ya salah sendiri lah ya. Tapi nanti tendensi ramalan dia juga jauh banget sih daripada lembaga survei yang lain yang lebih hati-hati gitu misalnya. Dalam periode Pilpres kita kali ini tampaknya lembaga survei sih cukup patut diacungi jempol ya tingkat akurasinya gitu. Ya. Nah mungkin sebegitu ya supaya Bapak Ibu agak hati-hati ya waktu melakukan prediksi. Ini saya ingin tunjukkan lagi sedikit ya dari materi di Learn ya. Di bagian tab coding prediction ini ada coding, ada rekaman video diskusi juga ya. Tapi saya pasang link juga nih ke yang membahas linear regression dan coding Python-nya. Ya sehingga kalau Bapak Ibu mau paham Python yang sederhana untuk regresi bisa ke sini ya. Dia juga ada ilustrasinya yang sederhana ya. Jadi linear regression dia bahas juga secara matematik, secara sambil lalu ya. Kalau mau baca yang lebih detail mungkin baca di Geron ya, lebih lebih detail matematikanya ya. Nah, tapi dia ada gambar ini juga ya, yang menggambarkan operasi regresi dan prediksi itu seperti apa. Ya, jadi ada dua variabel X dan Y gitu ya. Terus ada titik-titik data. Kalau dia melakukan linear regression, dia itu tadi ya berusaha menarik garis lurus. Dan kalau garis lurusnya ditarik dengan baik, jarak dari titik data ini ke garis ini jadi minimal. Kalau dia garisnya melenceng jauh, nanti ada yang errornya gede banget kan. Tapi kalau dia bagus gitu tarik garisnya ya, ini errornya jadi minimal. Nah itu yang dilakukan oleh linear regression gitu ya. Terus ada codingnya di bawah ya, Bapak Ibu bisa nanti copas ya. Nah, di sini ada sedikit kehati-hatian ya
bahwa melakukan regresi itu kan kita secara praktek nanti ya ada data itu sebagian kita pakai untuk training ya. Biasanya dibagi 80% untuk kita training, 20% untuk testing gitu ya. Nah, bisa ada tendensi eh, hasil prediksi kita itu bisa underfitted, well fitted atau overfitted. Ya ini problema umum melakukan prediksi sih. Ya jadi kalau misalnya dia seperti ini ya, gambar yang kiri atas ini ya, eh, ini cenderung underfitted nih. Ya karena underfitted itu biasanya terjadi kalau datanya sedikit gitu ya. Apa errornya gede, jauh gitu ya. Nah, kalau yang ini ya lumayan ya, tapi yang di ujung ini ya, ini overfitted nih. Ya karena garis prediksi yang dipakai ya melewati semua titik ini dengan sangat dekat ya. Dengan kata lain, dia tuh melakukan interpolasi gitu ya. Artinya dia jago kandang nih. Kalau data trainingnya ini, iya nih, apa errornya kecil banget. Tapi nanti begitu pakai data testing ya, errornya jadi gede. Ya artinya dia tuh, jadi begini logikanya ya. Semua titik data ini sebenarnya ada error. Ya. Tapi kalau kita anggap terlalu keras bahwa titik data ini nggak mengandung error, terus kita fitting terlalu keras ke titik datanya, nanti kita sebenarnya ngefit garis kita itu ke errornya yang ada di data itu gitu. Sehingga nanti kalau dites pakai data lain yang di luar data training kita, dia agak payah gitu performanya, akurasinya. Ya jadi Bapak Ibu kalau melakukan apa prediction ya, Bapak Ibu nggak mau juga masuk ke dalam pola yang overfitting. Ya itu tendensinya akan kelihatan ya kalau hasil akurasi pakai data training itu tinggi ya. Tapi kapan-kapan hasil dari data testing itu rendah banget gitu ya. Artinya kan dia terlalu ngepasin estimasinya ke data training gitu ya. Nah, sehingga kalau di level itu dia udah overfitting gitu ya. Jadi artinya kalau data training Bapak Ibu terlalu sedikit ya dia underfitting ya, dia payah banget, regresinya pas-pasan, akurasinya rendah. Kalau kita kasih data training sangat banyak, kita training berkali-kali gitu ya sampai dia khatam gitu ya, sampai ini banget ya, deket banget sama data trainingnya, ada kemungkinan dia overfitting, terus dikasih data testing jadi salah. Ya jadi sebenarnya kayak AI atau machine learning itu nggak boleh dibetot terlalu keras ya. Kalau dibetot terlalu keras dia mulai salah. Tapi perlu dibetot ya, perlu di training ya secukupnya ya. Sehingga akurasi itu masih naik. Kapan-kapan kalau kita paksa lagi akurasinya makin tinggi, nanti terhadap data real dia jadi turun gitu ya. Nah, kita mau titik yang agak optimal itu, di mana eh, akurasi trainingnya agak tinggi ya, tapi belum sampai akurasi testingnya itu suffer gitu. Nah, itu yang kayak gitu-gitu kadang-kadang feeling ya. Dan Bapak Ibu harus memahami fenomena yang berusaha dipredik itu baru bisa agak punya feeling bahwa ini Bapak Ibu mulai salah, mulai overfitting dan seterusnya gitu. Ya. Tapi kan Bapak Ibu udah ngerasain waktu clustering ya, terus udah ngerasain juga tafsir itu bisa rumit begitu ya. Baik tafsir data maupun tafsir kitab suci sama rumitnya gitu ya buat Bapak Ibu yang sekarang mungkin di bulan Ramadan mulai baca kitab suci juga dengan lebih intens ya. Terus mungkin kadang-kadang berpikir soal tafsir ya atau mendengarkan khotbah juga. Eh, Khotbah itu selalu adalah tafsir sebenarnya. Ya karena berusaha menafsir dari ayat-ayat yang dibaca dan mengaplikasikannya juga ke dalam konteks yang modern gitu ya. Nah, tafsir data sama tafsir kitab suci bisa mempunyai kesulitan-kesulitan yang sama tingginya sih. Ya, jadi sebenarnya dunia kita tidak pernah lepas dari tafsir ya. Kalau Bapak Ibu nguasain matematikanya, nguasain coding, memahami data lebih baik, kita punya lebih banyak konteks untuk tafsir itu jadi lebih akurat juga. Ya. Nah, tapi artinya ya melakukan data analytics ya, Bapak Ibu perlu punya berbagai skill juga. Dan kalau skillnya tidak ada di Bapak Ibu secara komplit, perlu kolaborasi ya. Artinya, oh saya punya tumpukan data ya, terus saya ngoprek-ngoprek aja ya, Python bisanya apa, algoritmanya bisanya apa ya. Tidak berarti terus saya bisa menghasilkan insights atau prediction yang bagus loh.
kita perlu ngomong sama orang yang paham apa yang kita berusaha predik itu tuh. Kalau cuman mengulik-ngulik di data ya, terus kita over optimis gitu ya, besar kemungkinan kita salah tuh. Ya, jadi itu mudah-mudahan sensitivitas itu Bapak Ibu dapatkan juga ya di dalam pola pengerjaan proyek kali ini ya untuk proyek proyek akhirnya ya soal prediction ya. Jadi saya mendorong Bapak Ibu mulai ngoprek ya, mulai merasakan. Coba pikirkan di COVID itu parameter mana yang bisa meramalkan parameter mana. Terus coba aja coding regresi gitu ya. Cobain lihat hasil prediksinya masuk akal atau enggak ya. Terus di mana dapat kesulitan. Kalau Bapak Ibu membuat kesalahan sedini mungkin mendekati deadline proyeknya, nanti Bapak Ibu punya banyak bahan untuk berpikir terus mungkin bisa menavigasi proyeknya terus jadi bagus. Ya. Seperti proyek UTS tidak ada keharusan pakai data COVID ya, tapi kalau pakai data COVID dan berhasil mungkin memenangkan penilaian proyek yang lebih tinggi ya. Tapi mau pilih data yang lain juga boleh silakan ya. Cuman kalau data itu jadi terlalu trivial ya, hasil prediction itu terlalu biasa aja ya, nanti nilai proyeknya juga tidak bisa terlalu tinggi dan memenangkan di kompetisi dibanding proyek-proyek kelompok yang lain ya. Nah, mungkin sejauh ini malam ini dari Bapak Ibu ada komentar, pertanyaan? Kalau nggak ada, kita sampai di sini. Selamat menunaikan ibadah puasa buat Bapak Ibu yang berpuasa ya, dan semoga tetap semangat ya mencerna dan menghayati data analytics ya menjelang proyek akhir. Mudah-mudahan pembelajaran masih sangat banyak.